Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada sedikit pantun dari saya selaku pembawa acara. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Selamat siang para hadirin yang telah menyempatkan hadir pada hari ini di acara kita. Tak lupa yang terhormat Kepala Sekolah TK Negeri 1 Plus Ibu STR Hidayati dan guru-guru semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita bisa berkumpul pada hari ini di TK Negeri 1 Plus dalam keadaan sehat. Hari ini Jumat 20 Oktober 2023, alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam acara Diseminasi Berbagi Praktik Baik Budaya Positif di TK Negeri 1 Plus. Baiklah, untuk yang pertama adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Ibu STR Hidayati SPD. Kepada Ibu disilakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah menyempatkan waktu setelah tugas kita dengan anak-anak kita hari ini untuk berbagi ilmu dengan CGP kita yaitu Sri Ulia Utami. Dengan hari ini akan kita belajar bersama-sama. CGP kita Umi Sri Ulia Utami akan diseminarisasi berbagi praktek baik budaya positif di TK Negeri 1 Plus ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara kita ini sukses dan berbagi ilmu dengan teman-teman kita. Alhamdulillah TK Negeri 1 Plus ini sudah ada juga yang sudah mengikuti CGP, ada 2, ini yang ketiga, guru kita yang ketiga. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Dengan adanya kita kerjasama yang baik inilah akan membuat guru-guru kita akan maju untuk semuanya. Saya mengharapkan juga dengan teman-teman yang lain yang belum ikut untuk CGP, saya selaku kepala sekolah memberi semangat untuk guru-guru yang belum supaya juga ikut. Mudah-mudahan dengan adanya guru CGP kita sudah ada 3 di TK Plus ini, mudah-mudahan kita akan maju untuk kedepannya. Saya mengharapkan juga yang guru-guru harus semangat juga ya ibu-ibu ya, supaya bisa ikut. Itu harapan daripada saya selaku kepala sekolah di TK Negeri 1 Plus ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya hari ini CGP kita akan mengasih informasi dengan teman-teman yang hadir pada hari ini supaya bisa mengikuti apa yang akan dijelaskan oleh Ibu kita Sri Ulia Utami nanti. Itu besar harapan daripada saya. Mudah-mudahan Umi Lia akan semangat lagi dan kita juga sama-sama dengan teman-teman berdoa supaya Umi Lia nantinya lulus juga dan teman-teman yang lain juga ikut untuk angkatan yang berikutnya. Itu harapan daripada saya. Mungkin itu saja singkat dari saya. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, kita kompak lagi semangatnya, dan juga yang CGP juga semangat, yang belum mengikuti CGP juga harus semangat. Mungkin itu saja dari saya.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Aminayati atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah saya akan menyerahkan penuh kepada Ibu Sri Ulia Utami sebagai pemateri calon guru penggerak angkatan 9 untuk menyampaikan atau untuk berbagi budaya positif yang ada di sekolah TK Negeri 1 Plus. Kepada Ibu Sri Ulia Utami, kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Isnu Susanti atas kesempatannya. Saya menyampaikan praktik baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia selalu ya. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Erni Estidaryati, Ibu STR Hidayati karena berkesempatan hadir di sini untuk menghadiri acara saya dan selama ini mendukung saya dari saya awal ikut mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan 9 sampai sekarang saya lagi mengikuti pendidikan. Ibu selalu memberikan saya semangat, dukungan. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang bersedia hadir di sini dalam acara saya diseminasi berbagi praktik baik budaya positif bersama saya Sri Ulia Utami, calon guru penggerak angkatan 9 TK Negeri 1 Plus Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kita melakukan ice breaking dulu ya, karena sepertinya sudah lelah semua ya, ngantuk, sudah siang karena kita tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran bersama anak-anak. Karena kita tidak boleh melewatkan waktu belajar bersama anak-anak. Nah, sekarang SDP-nya kita sebelum doa, kita nyanyikan lagu doa dulu ya. Ya sekarang kita berdiri semua. Semangat ya ibu-ibu. Walaupun sudah siang kita tetap semangat. Siap? Ya. Siap anak-anak? Oke. Jadi kita anak-anak TK ya. Karena kita semua adalah guru TK. Yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, hebat. Ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kita lipat, mari kita berdoa. Ayo kita lipat, mari kita berdoa. Lanjut lagi, 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri,
semuanya. Masya Allah, tidak kalah ya dengan anak TK ya. Karena ini semua induknya ya. Induk atau ibunya dari anak-anak. Nah, sebelumnya supaya acara kita ini berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun, marilah kita sama-sama semua membacakan doa supaya kegiatan kita diridhoi sama Allah. Kita tundukkan kepala sebentar, kita membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut ke budaya positif, ini ada pertanyaan pemancing. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, teman-teman? Tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ini pertanyaan tematik ini nanti setelah saya memaparkan slide berikutnya, teman-teman akan bisa menjawab sendiri benar atau tidak pendapat kalian ini, ya. Next. Nah, kita hari ini akan membahas tentang budaya positif. Saya mau bertanya dengan teman-teman. Setelah mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak atau pikiran teman-teman? Budaya positif itu apa sih gitu? Nah, saya membagikan sedikit note untuk teman-teman, bisa dituliskan, nanti ditempelkan di sini. Oke? Saya bagikan. Kira-kira yang ada di pikiran teman-teman apa sih tentang budaya positif? Ibu guru semua pasti tahu. Iya, budaya positif yang terbersit di pikiran teman-teman. Apa? Wah, serius semua sepertinya. Yang sudah boleh ditempel ke sini, Umi. Tempel. Ditulis nama. Namanya ditulis, nanti bisa saya bacakan pendapat dari Ibu Ivana apa. Wah, kelihatannya panjang-panjang sekali kalimatnya. Sudah semua? Belum? Banyak kayaknya dituliskan ini. Banyak mikir tuh yang ditulis. Oke, sambil menunggu teman yang lain, di sini saya akan membacakan pendapat dari Ibu Siti Salama. Di sini Ibu Siti Salama yang ada di pikiran Ibu Siti ya tentang budaya positif, hal-hal baik yang ada di sekolah seperti apa cara setiap hari Senin, seperti upacara setiap hari Senin senam membaca Yasin.
Oh iya, berarti itu kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian dari Ibu Tata, budaya positif adalah budaya yang mengembangkan anak menjadi generasi yang lebih maju, paham akan dunia pembelajaran yang lebih luas. Oke. Kemudian ini Ibu Ivana ya tadi ya. Budaya positif adalah hal-hal atau kebiasaan baik yang ada di suatu lingkungan. Oke. Rata-rata semuanya hampir sama ya. Iya. Karena memang ini tidak ada yang salah, benar semua. Budaya positif, budaya yang memegang teguh tindakan yang berpegang pada perilaku atau karakter baik. Oke. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah memberi tanggapannya. Nah, di sini saya merasa senang sekali ya. Di sini saya bukan mau bukan mau mengajari atau bukan merasa lebih bisa. Di sini saya karena menerapkan tugas saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 di modul 1.4. Di sini saya menyebarkan praktik baik pada teman-teman. Sebenarnya teman-teman lebih hebat dari saya ya, mengikut ibu kepala sekolah lebih hebat dari saya. Kita di sini sama-sama belajar ya. Oke. Nah, budaya positif ini akan kita bahas ada 6 konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Nah, yang pertama, konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, siapa yang mau bantu saya ke depan berdua? Ayo, berdua. Umi Ivana dan Umi Mei. Oke. Nah, kita akan merubah paradigma kita ya sebagai seorang guru. Ada A dan B, Anda dan teman Anda di sini Umi Mei dan Umi Ivana. Sobeklah secari kertas. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Umi Ivana. Tuliskan. Kemudian Umi Mei mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Umi Ivana memberikan benda tersebut dengan bujukan, dengan rayuan ataupun dengan imbalan. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Umi Ivana? Coba Umi Ivana. Umi pinggang. Ibarat itu barang yang sangat berharga. Ayo Umi Ivana, rayuannya, Umi Mei rayuannya di mana? Itu minta dulu aku. Nah, yang simpenanmu itu nah. Ayo lah, itu nah. Ayo lah. Untuk apa dulu? Ayo keluar sebentar. Yuk. Aduh, tidak mau. ayo. Tidak. Tidak. Tidak, saya tidak akan memberikan ini untuk kamu. Jadi Tidak? Nah, berarti Umi Ivana bersikeras tidak mau memberikan. Karena Umi Ivana merasa itu barang dia sangat berharga sekali. Umi Ivana yang berhak, memberikannya atau tidak. Karena ini sangat berharga bagi saya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Umi Ivana dan Umi Mei. Oh, apa isinya itu? Tapi yang saya lihat Umi Mei tidak pintar merayu. Ini orang rayuannya ya. Mau tahu apa ini? Emas Intan Permata. Wow.
Nah teman-teman, dari adegan tadi antara Mifan dan Umi Mei, kita akan memahami bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Walaupun dari luar itu memberikan imbalan, memberikan apapun dengan alasan apapun, tetap diri kita sendiri yang mengontrol kita. Jadi paradigma budaya positif itu harus berasal dari diri sendiri. Karena kalau berasal dari diri sendiri itu dari intriks itu akan permanen. Begitupun dengan anak didik kita. Paradigma kita dulu pendidikan itu berpusat kepada siapa? Kepada guru. Itu benar atau tidak? Nah, sekarang kita merubah paradigma itu bahwa pendidikan berpusat pada anak. Artinya, next Umi. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol untuk anak didik kita. Yang pertama, guru mengontrol murid. Itu sebenarnya ilusi. Karena apa? Kita bisa mengontrol murid. Anak murid itu misalnya kalau bicara selalu teriak-teriak. Kita mengontrolnya dengan sayang, tidak boleh bicara teriak-teriak. Kemudian anak itu berubah. Kita merasa senang, kita merasa berhasil ya. Sebenarnya itu bukan dari kita sepenuhnya. Itu berasal dari diri anak itu sendiri. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga ilusi. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu juga ilusi. Yang terakhir, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, kita kadang berpikir anak murid kita harus nurut dengan kita. Itu sebenarnya tidak boleh, karena anak itu mempunyai seperti kita. Nah, kan pendidikan kita ini anak-anak itu mempunyai gaya belajar masing-masing ya. Ada 3 gaya belajar anak-anak. Siapa yang masih ingat gaya belajar anak-anak itu? Siapa yang masih ingat? Yang pertama gaya belajar auditori, kemudian kinestetik, dan yang ketiga visual. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dari ketiga gaya belajar itu, karena anak akan nanti merasa bosan, dia tidak akan bisa menerima. Di sini juga berhubungan dengan belajar yang berdiferensiasi. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini maksudnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk berpandangan sama dengan kita, karena pandangan kita pasti berbeda-beda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sebagai seorang guru, kadang anak-anak kita melakukan perilaku buruk, kita jangan langsung menjudge bahwa anak itu salah. Kita perlu melakukan pendekatan. Kita tanya, dia melakukan itu pasti ada tujuan. Apa karena takut dihukum, atau karena takut dibilang jelek sama temennya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu menurut teori kontrol. Jadi kembali ke tadi bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi ke tadi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini juga kita sebagai seorang guru tidak boleh memaksa kepada anak didik kita melakukan pendekatan dengan kolaborasi. Kita memberikan anak kan pilihan-pilihan, memberikan anak pilihan-pilihan. Konsensus itu artinya memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan pilihan. Misalnya dia tidak mau Umi aku maunya seperti itu, gaya belajar tadi kan. Jadi kita bisa memahami anak-anak. Nah, model berpikir menang atau kalah. Kemudian kalau model teori kontrol, model berpikir menang atau
menang. Artinya anak kita itu tidak ada yang menang atau kalah, semuanya menang. Misalnya ada anak yang selesai menyelesaikan tugas, dia merasa menang. Nah, yang belum selesai dia merasa kalah. Tidak, kita dekati anak kita, sayang, supaya cepat selesai, bisa seperti teman-teman juga harus berusaha. Jadi kita kasih semangat, jadi dia tidak ada perasaan dia kalah. Next nih. Di sini budaya positif ini disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini paradigma kita tentang disiplin bahwa karena takut dapat hukuman, terus karena akan mendapatkan penghargaan, itu paradigma kita yang lama. Next. Nah, nilai-nilai yang ingin dicapai, nilai kebajikan anak Indonesia yang ingin kita capai yaitu ada 6 yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apalagi kita sebagai seorang guru pendidik anak usia dini, beriman dan bertakwa itu adalah pondasi awal. Karena guru TK ini adalah rumah kedua setelah dari lingkungan rumahnya. Jadi pendidikan agama itu sangat penting. Kemudian berkebinekaan global. Indonesia kan penuh dengan macam-macam budaya. Jadi kita menanam kepada anak untuk saling menghargai, saling menghormati. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong itu bukan hanya dalam segi fisik, juga dalam berkolaborasi dalam mengerjakan tugas-tugas. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Masih semangat teman-teman? Sudah siang ya? Coba kita tepuk semangat dulu biar semangat, oke? Oke, tepuk semangat. Semangat. Masya Allah. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita lanjut ke konsep yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi di sini tentang perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya ya dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti dia tidak berasal dari dirinya sendiri karena mau mengharapkan imbalan dari orang lain. Kemudian motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Next slide. Nah, dihukum dengan penghargaan. Kenapa bisa demikian? Karena tadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa. Nah, ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas serta penghargaan mengurangi motivasi
intrinsik. Jadi penghargaan itu sebagai hukuman karena dia tidak berasal dari diri dia sendiri. Oke, sekarang kita akan di sini Umi saya mau minta pendapatnya, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nanti kita di slide selanjutnya itu ada jawabannya ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran VJOK. Hukuman. Oke nih. Nah, kira-kira tadi benar atau tidak? Iya, kita memang ada masih bingung antara hukuman dan konsekuensi. Di sini, nah, next Umi ada penjelasannya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita sama-sama belajar ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dia dihukum oleh orang lain dari luar. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tadi konsekuensi karena dia sudah melakukan kesalahan dari dia sendiri, jadi konsekuensinya dia terima. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu konsekuensi. Oke, Bu? Masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Lawson 2004. Next. Nah, konsep yang ketiga yaitu keyakinan gelas. Oke. Di sini mengapa ada peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas maksudnya itu. Untuk menanggapi konsepsi itu kita lihat di sini. Coba teman-teman tanggapi ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Coba, kebanyakan karena tidak mau ditangkap Pak polisi. Itu berarti itu motivasi dari mana itu? Eksternal atau internal? Eksternal. Nah, kalau internal apa? Pinter sekali untuk melindungi diri sendiri. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan?
supaya jangan ketinggalan materi. Berarti itu dari intrinsik atau intrinsik? Internal. Nah, kalau misalnya karena malu kalau terlambat. Nah, eksternal. Oke. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba di slide yang berwarna putih situ ada kesepakatan kelas. Kemudian yang di slide berwarna hijau itu ada kesepakatan kelas juga. Tapi yang ditanyakan yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Menurut teman-teman. Keyakinan kelas itu biasanya mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalimat-kalimat yang digunakan itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung nilai kebajikan. Kalimat positif. Kira-kira yang mana? Benar sekali. Keyakinan kelas itu yang warna putih, karena di sini mengandung nilai-nilai kebajikan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai kebajikannya saling sayang ya. Iya. Next nih. Ada peraturan dan keyakinan kelas. Di sini peraturan-peraturannya, sudah sini kita mau nilai kebajikan apa dari peraturan-peraturan yang telah dibuat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang bisa diungkapkan apa? Apa tanggung jawab atau disiplin? Tanggung jawab. Oke, kita simpan dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain bisa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, menghormati orang lain juga bisa. Gunakan masker. Keamanan, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Oke, next. Benar tidak tadi yang sudah kita tanggung jawab menghormati orang lain? Oke, hebat semua. Tepuk tangan untuk next ini. Nah, ini saya sudah melakukan pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak. Ini bersama anak kelas A. Lucu sekali ya. Membuat keyakinan kelas bersama kelas A. Next Umi. Nah, ini bersama kelas B. Next, dipercepat aja Umi videonya tadi. Oke, itu tadi pembuatan keyakinan kelas di kelas A dan kelas B. Teman-teman sudah membuat keyakinan kelas belum dengan anak-anak? Ada yang sudah? Ada yang belum? Oke, setelah ini nanti kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak.
Karena apa? Kegiatan kelas itu penting kita buat bersama anak-anak supaya anak-anak itu menghargai, karena kesepakatan itu dibuat bersama-sama atas kesepakatan mereka juga. Jadi mereka menghargainya. Tetap semangat. Semangat. Kita ice breaking lagi ya. Ada yang mau bantu ice breaking? Ada yang mau mempunyai ice breaking yang menarik? Oke, sekarang kita ice breaking ini apa namanya? Yang misalnya saya bilang maju mundur. Nah, oke. Kalau saya bilang maju tapi mundur. Kalau saya bilang mundur tapi maju. Berarti harus berdiri. Iya. Oke. Susah nggak di sini? Oke, di sini semua ya. Di sebelah sini aja. Sebentar saja. Nah, kalau Umi ini saya nggak apa-apa susah nih. Iya, Umi kepala sekolah kita ini apa namanya sudah sepuh, tapi tetap cantik. Oh, di sini nggak kelihatan di sebelah situ. Iya, walaupun sudah sepuh sudah punya cucu berapa Umi? Tapi tetap kalah. 5. Wah, 5. Masya Allah, semangat jadi dia. Semangat. Sudah 5. Ini nak langsung kalau lagi. Ini pasta, ini minumnya dulu, minum. Apa? Kok pasta ya? Oke. Kalau saya bilang maju, berarti kebalikannya mundur. Iya, kalau saya bilang mundur berarti maju. Iya, siapa yang salah? Dihukum. Hukumannya apa? Nyanyi. Oke, jangan kalah sama anak-anak ya. Sudah mengungkul anak-anak. Nah, jadi kembali ke hukuman berarti. Iya. Siap? Ayo Umi. Oke, tetap semangat ya walaupun hari sudah siang. Yuk, maju. Maju. Wah, berat ya. Mundur. Mundur. Oke. Apa konsekuensinya tadi? Oh, nyanyi. Oh, sekali lagi. Tadi masih ini ya, masih pre-memori. Oke. Maju. Mundur. Mundur. Kok sudah bisa semua? Mundur. Mundur. Maju mundur. Sudah, terima kasih semuanya. Encok lawan dia. Encok ya kalau ini. Gimana di belakang ini ya? Lanjut ke konsep yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Untuk anak kita, anak didik kita ya, bertahan hidup tuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Di sini kita perhatikan misalnya anak-anak pagi-pagi itu dia datang ke sekolah lesu sekali, kayak tidak semangat, ngantuk. Pas kita tanya kenapa nak, ternyata tidak sarapan. Berarti itu kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi.
Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kita kadang mengumpulkan anak dengan anak yang lain untuk berkolaborasi. Tapi dari ketiga, misalnya ada 3 anak itu ada yang tidak akrab. Jadi ada yang satu dia menyendiri karena apa tadi? Karena dia merasa tidak diterima, ya diasingkan. Jadi di situ kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu belum terpenuhi. Penguasaan. Pasti ada anak yang selalu menjadi penguasa. Apa-apa ingin duluan, apa-apa ingin dia yang maju duluan. Tidak boleh temannya yang duluan. Itu namanya anaknya kebutuhan penguasaan itu belum dia belum bisa mengontrol emosi dirinya. Kebebasan. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan tadi kembali ke gaya belajar tadi yang kinestetik, auditory dan visual. Kita tidak boleh menurut kita ya, jadi harus menurut kebebasan anak, dia bisanya di mana supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kesenangan. Nah, di sini apalagi kita sebagai guru TK, belajar itu harus sambil bermain. Jadi anak-anak itu tidak merasa bosan, dia senang walaupun bermain. Dia merasa walaupun belajar dia merasa bermain. Seperti kita bisa berhitung tadi kayak tepuk jari 1, tepuk jari 2, itu kan belajar sambil bermain. Next. Kita masuk konsep yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Oke. Di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira nih teman-teman ada pada posisi yang mana? Pernah nggak merasakan ke-5 posisi itu? Sebagai teman, ya. Pembuat merasa bersalah, pemantau, penghukum. Kita kadang tidak sadar kalau kita iya, seperti misalnya tidak boleh makan kalau tidak selesai tugas. Itu namanya tidak boleh istirahat, itu kita kadang kita tidak sadar karena menurut kita itu menegakkan kedisiplinan, padahal itu menghukum. Nah, posisi kita sebagai seorang guru itu yang terbaik adalah sebagai manajer. Nggak apa-apa, kita masih belajar. Iya, teman itu juga masih kadang-kadang kan teman itu mengasih penghargaan. Kalau posisi yang terbaik kita sebagai seorang guru adalah manajer. Next. Nah, di sini ada kejelasannya ya. Posisi penghukum. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau tidak sesuai tugasnya tidak boleh makan. Itu menghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kenapa tidak dengar Umi bicara, nak? Tidak sayang ya sama Umi. Jadi anak merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong sayang, bantu Umi sekali ini saja, ikuti aturan Umi. Kemudian next Umi. Sebagai pemantau, nah, kamu tahu tidak kalau sudah melanggar aturan? Kamu tahu konsekuensinya? Nah, sebagai manajer itu, anak Umi tahu tidak kesalahannya apa? Kira-kira bagaimana memperbaikinya? Sebagai manajer itu artinya kita itu memantik anak untuk dia punya solusi sendiri atas kesalahan atau tindakan yang dilakukannya. Kita hanya sebagai manajer. Next Umi. Nah, di sini sudah banyak dijelaskan ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian
Ya, sebagai media tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya anak bisa berpikir sendiri. Next, Umi. Oke, kita sekarang belajar lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Buat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu. Iya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir hukuman. Nah, di slide selanjutnya baru kelihatan. Benar nggak tadi? Oh, yang tadi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Next, Umi. Kita masuk ke konsep yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Pernah dengar kata-kata segitiga restitusi, teman-teman? Baru dengar. Oke. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam melakukan segitiga restitusi ini ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi saat anak kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukumnya atau menghardiknya. Kita melakukan 3 langkah ini kepada anak kita. Next, Umi. Di sini menstabilkan identitas. Ketika anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya supaya tidak merasa bersalah. Guru berkata, salah satunya dengan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, jadi kita menstabilkan identitas. Kita berbuat salah itu tidak sepenuhnya salah, karena kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Next, Umi. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid ini memenuhi keinginan untuk melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi walaupun dia melakukan hal salah, pasti punya alasan. Apa yang menimpa kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Next, Umi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah di slide sebelumnya membuat keyakinan bersama anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu membuat kesalahan, kita kembalikan lagi ke keyakinan yang telah dibuat bersama. Jadi tanyakan, saya masih enggak tidak dengan keyakinan yang telah kita buat? Ingat, Umi. Jadi sekarang, ya ini kata-katanya. Banyak kata-kata yang digunakan untuk meyakini anak-anak kalau perbuatan itu tidak benar dan akan memperbaikinya. Oke? Nah, di sini ada refleksi. Kita sama-sama merefleksi karena kita hari ini sama-sama belajar. Hal baru apa yang mengubah paradigma teman-teman setelah kita membahas budaya positif bersama-sama?
Kira-kira hal baru apa yang kita dapat hari ini? Ketika anak salah, tidak boleh kita langsung menghukumnya. Oke, ketika anak salah kita tidak boleh Menghukumnya. menghukumnya. Kita tanya dulu dia melakukan itu karena apa? Alasannya. Alasannya. Terus hal baru juga tadi ada lagi yang belum berpendapat? Tentang kesepakatan kelas karena belum semua sekolah membuat kesepakatan kelas. Rata-rata sekolah itu membuat peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak atau satu orang, sedangkan keyakinan itu dibuat bersama-sama. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan apa? Senang? Banyak tahu ilmu baru ilmu. Oh iya. Sekarang tidak tahu menjadi tahu. Bahwa motivasi intrinsik itu sangat penting. Penting. Karena timbul dari diri kita sendiri, tidak ada dorongan dari luar, walaupun mendapatkan imbalan, mendapatkan rayuan bukan apa, tetap dari diri sendiri. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti modul ini? Tadi peran guru sebagai apa, teman-teman? Sebelum mengikuti modul ini tadi, sebagai pembuku. Ada nggak yang sebagai pembuku? Kadang iya, Kadang iya, kadang tidak. Pemantau? Ya. Kebanyakan sebagai apa? Teman. Karena kita merasa itu paling nyaman. Ternyata itu belum tepat. Iya, benar, tapi belum tepat. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Oke, sebagai manajer. Karena manajer itu adalah peran kita, kontrol kita sebagai guru yang paling bagus. Karena dari sebagai manajer ini kita menggali anak untuk berpikir sendiri, atas apa yang telah dia lakukan. Jadi tidak hanya menerima apa yang guru sampaikan. Next, Umi. Nah, siapa tadi? Ini ketika saya melakukan segitiga restitusi kepada Ananda Arka. yang bagian. Itu tadi proses segitiga restitusi ya bersama anak-anak. Ada bersama Ananda Arka dan Ananda Zahra. Teman-teman sudah ada yang mempraktekkan seperti itu? Belum? Nah, dari ini kita sama-sama melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak kita karena anak-anak itu juga mempunyai hak untuk kita kasih pendampingan. Kita jangan langsung menghukum anak yang bersalah. Kita tanyakan kayak tadi si Arka, dia cepat-cepat bilang teman karena katanya lapar sekali karena di rumah tidak sarapan. Iya, di rumah tidak sarapan jadi dia waktu jam makan cuci tangan, dorong-dorong temennya. Sudah lapar banget katanya.
kelas bersama anak-anak kelas B2. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan tanya apa? Bukan tanya jawab sih. Apa ya? Melakukan refleksi, tanggapan dari teman-teman dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Adakah yang memberikan tanggapan kegiatan hari ini? Oke? Oh, Ibu Ismi Susanti. Ini atau ke depan di sini aja ya? Ke depan nggak apa-apa. Oh ya. Biar kelihatan cantiknya. Aduh. Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini hanya akan memberikan sebuah tanggapan positif dari saya. Alhamdulillah, banyak pembelajaran yang telah kita dapatkan di sini. Salah satunya adalah budaya positif. Saya itu merasa bahwa posisi saya sebagai guru paling sering pada posisi sebagai teman. Itu yang sering saya rasakan. Sebagai teman, terus sebagai pembuat rasa bersalah. Saya rasa itu adalah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan sebagai seorang guru. Tetapi ternyata setelah mempelajari materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ria tadi, bahwa hal itu kurang baik ya. Jadi posisi yang terbaik itu kita sebagai seorang guru itu ada pada posisi sebagai manajer. Dari sini insya Allah lah kita bisa merubah pola pikir kita yang dulu kita merasa bahwa sebagai teman itu adalah hal yang terbaik, pemberi penghargaan juga saya seperti itu saya merefleksi diri saya sendiri sebagai teman, pemberi hadiah dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti itu, seperti ini saya itu sering kok ribut sayang, nggak sayang ya sama Umi, seperti itu saya seringnya. Tapi kalau untuk sebagai penghukum memang saya benar-benar hindari untuk hal seperti itu. Terima kasih Bu Lia, semoga kita bisa menerapkan bersama-sama walaupun tidak di sekolah dalam arti yang luas, di kelas kita akan mencoba menerapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Ismi Susanti. Terima kasih Bu Ismi tanggapannya, dan sekali kata Bu Ismi, kita melakukan untuk mencapai posisi guru sebagai manajer itu butuh proses ya, tidak gampang seperti membalikan telapak tangan. Nggak apa-apa, kita masih sebagai teman tidak apa-apa, tapi kita terus belajar berproses menjadi yang lebih baik sebagai posisi sebagai manajer. Sekarang adakah teman-teman yang mau bertanya atau ngasih tanggapan lagi? Oke, ada teman-teman? Satu ini pertanyaan atau sudah ini semua? Sudah jelas semua? Satu saja saya mau. Baik teman-teman, tadi setelah ada tanggapan dari Umi Ismi Susanti, sekarang ada tanggapan lagi atau ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu Siti Salama. Saya ingin bertanya di sini, yaitu mengapa kesepakatan kelas ini perlu dibuat dan bersama peserta didik. Terima kasih Bu Siti Salama. Mengapa kesepakatan atau keyakinan kelas itu perlu dibuat bersama? Kenapa demikian? Karena kesepakatan itu dibuat bersama untuk anak-anak itu lebih menyadari ketika dia berbuat kesalahan. Karena apa? Kesepakatan itu dibuat dari anak-anak juga, bukan atas diri kita sebagai guru peraturan. Kesepakatan itu dibuat bersama-sama. Kita kan hanya memantik misalnya sayang, kalau supaya kelas kita bersih, kita harus bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya Umi. Buang sampah di mana sayang? Di kotak sampah. Berarti anak-anak sudah tahu. Jadi saat dia membuang sampah sembarangan, dia akan lebih teringat akan apa yang sudah disepakati bersama. Kira-kira bagaimana Bu Siti? Alhamdulillah jelas. Terima kasih. Ada lagi teman-teman?
Oke, Ibu Maira Jani yang cantik cerita. Terima kasih pada Bu Ibu yang kami. Di sini saya perkenalkan, nama saya Maira Jani. Saya ingin bertanya, di sini ada keyakinan kelas. Terus perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan itu apa yang membedakannya? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Umi Maira Harjani. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan itu biasanya berasal dari satu pihak. Kita sebagai instansi, sekolah atau guru membuat peraturan tidak sepihak. Jadi anak-anak tidak diikutsertakan. Jadi kalau peraturan itu seperti anak-anak itu dihukum. Sedangkan kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu anak-anak akan konsekuensi dari dirinya sendiri karena sudah dibuat secara bersama-sama. Jadi dia akan lebih timbul motivasi intrinsik, intern dari diri dia sendiri untuk melakukan budaya positif tadi. Jadi dia tidak akan melakukan hal-hal yang lebih tidak baik ya, karena dia sudah melakukan kesepakatan bersama dengan ibu gurunya tadi. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah lelah semua ya ibu-ibu? Coba kita tepuk semangat lagi ya sebelum kita menyelesaikan acara ini. Oke, tepuk semangat. Yuk. Sama-sama semangat ya. Tepuk semangat. Terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya selama lebih kurang 1 jam. Aduh, kayak seperti acara TV ya. 1 jam bersama 1 jam bersama Umilia. Hari ini kita sama-sama mendapatkan banyak ilmu ya. Saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Jadi sekarang inti dari kegiatan kita hari ini bahwa budaya positif itu sangat penting dilakukan di sekolah. Dan budaya positif itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk semua warga sekolah. Wali murid itu juga termasuk warga sekolah. Tapi yang paling penting kita terapkan kepada anak didik kita, supaya anak didik kita itu menjadi anak yang berbudi pekerti, yang luhur, berakhlak mulia sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pinter semua, ada 6 karakter tadi ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapatkan pada hari ini tentang bagaimana budaya positif, bagaimana juga penerapannya di sekolah. Dan saya berharap bukan hanya tepuknya saja yang semangat tadi, tapi semangat kita untuk menerapkan apa yang telah diberikan oleh Ibu Umilia. Kita bersama-sama saling mendukung, berkolaborasi ya Ibu ya. Oke, baik. Sekali lagi mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat, menjadi motivasi juga untuk kita bersama menjadi agen perubahan di dalam pendidikan. Baiklah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siang hari makan kuaci. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah baca doa. Terus apa lagi saya? Baca surat-surat. Iya, makanya itu surat-surat pendek. Nah saya, sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya, kita tepuk semangat dulu ya, supaya kita lebih semangat. Oke? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Jadi kalau masuknya jam 7, sebelum jam 7 sudah hadir di sekolah. Nah, terus sayang apa lagi? Supaya kelas kita bersih, kita harus hebat sekali. Ayo ada buang sampah di kotak sampah. Nah, sayang, supaya temennya nggak nangis kalau dipinjam mainannya, harus apa dulu? Pinjam atau izin? Izin dulu. Hebat. Terus nak? Oh iya, itu dari masuk ya kemarin. Iya. Oh iya. Iya. Saya terus kalau bicara boleh nggak teriak ya? Boleh nggak kalau bicara teriak-teriak? Nggak boleh. Bicara harus sopan, santun, bicara yang baik. Kalau ada orang tua bicara atau orang lagi bicara, didengarkan. Tidak boleh bicara sembarangan atau bicara sendiri. Hebat. Nah, terus apa lagi ya? Ayo, siapa yang punya pendapat? Apa saya? Nah, kalau kita mau makan kan kita cuci tangan dulu sayang ya. Atau kita mau main ayunan atau prosetan ya. Itu harus antri nggak? Iya, boleh nggak dalam teman? Nggak boleh, karena nanti temennya ada ya. Satu, iya, jadi tidak boleh. Kakak Arvin mau kemana sih? Iya, terus kembali ya. Nah, saya sekarang punya gambar. Nanti anak-anak boleh tempel di sini ya. Oke. Nah, dan gambar apa ini? Iya, kalau datang ke sekolah mengucapkan iya pintar sekali dan mengucapkan salam. Hebat sekali, pintar ya. Nah, ini berarti peraturan kelas kita yang pertama, kita harus salim dan mengucapkan salam. Yuk, ini mau siapa yang mau nempel ini di sini? Oke, Kak Afif ya, pintar. Iya. Iya, nanti kebagian semua. Sayang ya. Yuk, Kakak Afif tempel di sini. Mau tempel di mana? Boleh. Siap, tempel. Iya. Oke, hebat. Terus Kakak, pintar. Ya. Jadi saya tadi yang pertama apa tadi? Datang ke sekolah. Iya, saya yang mengucapkan. Oke. Kakak, nanti Kakak sini sana. Nah, terus. Tadaa, ini gambar apa ya? Apa nak? Buang sampah di mana tadi? Kotak sampah. Ini siapa? Pak, nanti kelasnya kok. Terus apa lagi kelasnya? Nanti jadi berantakan. Nanti berantakan. Iya. Yuk, siapa yang nempel ini? Sabar, belum kepikiran. Oke, sekarang tadi sudah laki-laki sudah, sekarang anak perempuan. Ayo, Adriana dulu ya. Ya nanti sampai semua, wah hebat sekali anak perempuan. Tempel sayang, ayo menempel di mana? Boleh. Masih, boleh. Oke. Terima kasih sayang. Nah, jadi yang terbaik tadi apa sayang? Membuang sampah ada tempatnya. Hebat. Nah, tadaa, ini jam berapa tadi? Ada jam berarti apa sayang? Datang ke sekolah harus iya jam 7 atau tepat waktu. Oke, siapa ya? Oke, Kakak Layan ayo. Nanti dapat semua ya. Nah, Kakak ambil di mana? Oke. Terima kasih. Atas dulu. Ya, sudah.
nggak apa-apa. Selanjutnya, nah, gambar apa ini? Anak yang kalau bicara dia sopan santun. Oh, Mail kata-kata. Sayang Mail, baik enggak? Baik enggak Mail itu? Iya, diupin-upin ya? Oke. Sayang kalau iya, sayang kalau diupin yang baik-baik boleh ditiru. Yang tidak baik tidak kok? Boleh. Ayo siapa yang mau yang ini? Oh, ini Zahra. Hebat. Iya. Wah, baru semangat sekali. Nah, pinter. Pinter. Jadi kita bicara harus sopan. Tidak boleh teriak. Teriak tidak sopan, tenggorokannya sakit, juga tidak enak dengar. Nah, ada satu lagi tadi saya. Gambar apa nih? Oh, lagi belajar. Ada yang mau pinjam buku, tapi harus harus izin supaya nanti kalau ambil berebut temannya marah, supaya menempel. Yang belum dong. Ya, ayo. Sayang ya. Oke. Hebat. Allah Akbar. Ya, masuk sayang. Nah, sayang boleh nggak lagi kita lagi begini satu-satu lagi boleh nggak? Boleh, tidak sopan. Nanti ada lagi kita main ya sayang ya. Nah sayang, sekarang tadi gambarnya sudah kita tempel. Sekarang kita tempel Umi yang bacakan, anak-anak yang tempel. Oke? Yuk, izin ketika menggunakan barang teman. Gambar yang mana ya? Yuk, siapa? Ayo, kita. Kakak duduk dulu sih. Duduk dulu sih. Kakak Ryan. Yang mana izin menggunakan teman? Oke, hebat. Nah, kalau selalu sabar menunggu giliran tadi gambar yang mana? Ayo. Oh iya, yang main perosotan hebat. Tempel ayo. Cantik tempel yang mana tadi? Seru kan ini. Oh hebat. Pinter, jatuh ya. Kemudian tadi datang ke sekolah tepat waktu. Iya, ayo yuk. Yang belum ya? Oke, yang sudah. Hebat. Gambarnya berarti ini sayang. Pinter. Tas dulu. Nah, bicara dengan ramah dan sopan. Gambar yang mana tadi? Ayo. Gambarnya anak baik. Hebat, masih ada dua lagi, memberi dan membalas salam. Ayo, siapa yang belum? Oh ya kakak belum.
yang terakhir memberi dan membalas salam ketika datang ke sekolah. Nah sayang, kesepakatan kita ini harus kita jalankan bersama-sama. Sayang ya, kakak duduk ya. Iya, aku boleh menunjuk. Duduk. Nama sama supaya sekolah kita aman, nyaman dan menyenangkan. Oke sayang, terima kasih. Oh iya boleh gitu sayang. Oh iya, gitu ya. Ini ya. Iya, apa-apa biarlah. Yuk sayang, itulah tadi kesempatan kelas kita. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan kegiatan yang selanjutnya. Yuk semangat lagi yuk, tepuk semangat. Terima kasih. Oke. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Teman-teman, Nama saya acara Gendra Arka. Arka sayang pada Umi karena dah bantu Arka tidak boleh melarang teman-teman. Terus Arka berjanji tidak dorong teman-teman karena Arka mau jadi anak baik. Terima kasih teman-teman. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Zahra. Kasih Umilia karena sudah sayang nama Zahra. Zahra nggak boleh rebut dengan teman. Zahra anak yang baik. Oke, assalamualaikum teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Erni Dayati, Kepala Sekolah TK Negeri 1 Plus Banyuasin 3. Kemarin guru saya yang ikut CGP yaitu Sri Ulia Utami sudah melaksanakan diseminasi praktek baik budaya positif. Alhamdulillah guru-guru sudah ikut semua dalam pelaksanaan tersebut. Alhamdulillah sudah melaksanakan itu antusias, guru sudah berbagi ilmu, guru-gurunya juga ikut dalam praktek baik itu bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak dilaksanakan akhirnya bisa tahu, oh ini yang sebetulnya yang akan dilaksanakan untuk menghadapi anak-anak. Alhamdulillah saya selaku kepala sekolah mendukung penuh dengan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya guru Sri Ulia Utami ikut CGP ini memacu teman-teman yang belum ikut supaya bisa ikut untuk periode yang akan datang. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Sari, guru di TK Negeri 1 Plus Banyuasin 3. Alhamdulillah kami semua guru-guru sudah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Umi Sri Ulia Utami tentang budaya positif. Kami semua guru-guru mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru, ilmu baru apa yang disampaikannya. Jadi kami semua guru-guru bisa menerapkan di TK Negeri 1 Plus ini budaya positif tersebut dengan anak-anak, dan di rumah juga ya bisa menerapkan untuk anak-anak agar lebih baik lagi. Oke, untuk Umi Sri Ulia Utami semangat terus dalam mengikuti calon guru penggerak ini agar bisa menyampaikan informasi-informasi yang mereka dapatkan di guru penggerak ini, biar kami semua guru-guru bisa mengetahui dan bisa ikut semua dalam calon guru penggerak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.